Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliadi Puspitasari, NIM 1905 12 14 060 dari Prodi Sistem Informasi 2019B akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, yaitu jaringan di SD Muhammadiyah Kota Kediri. SD Muhammadiyah Kota Kediri merupakan sekolah dasar yang menggunakan konsep Islami dalam pembelajarannya, serta melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, discovery based learning, project based learning, dengan memanfaatkan IP sebagai alat dan sumber belajar. Maka dari itu dibutuhkan jaringan komputer sebagai penunjang operasional pembelajaran. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan komputer yang ada di SD Muhammadiyah Kota Kediri. Skema jaringan yang digunakan yaitu adalah routing dinamik, RIP, jaringan DHCP, dan jaringan wireless. Yang dibutuhkan untuk membuat jaringan di SD Muhammadiyah Kota Kediri adalah 2 router, 4 switch, 1 server DNS, 3 server DHCP, 4 access point, 4 PC, 9 laptop, dan 5 smartphone. Berikut adalah jaringan di SD Muhammadiyah Kota Kediri. Di SD Muhammadiyah Kota Kediri memiliki gedung bertingkat, maka dari itu dia menggunakan 2 router, 4 switch, dan 4 access point, serta 3 server DHCP dan 1 server DNS. Untuk lebih jelasnya akan saya zoom. Kemudian saya perlihatkan IP untuk DNS-nya. IP untuk DNS-nya adalah 70.70.60.10 dengan subnetnya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.89. Kemudian kita lanjut ke router 1, yang dimana router 1 itu menyambung ke switch 2 dan switch 1, yang dimana switch 1 itu tersambung dengan access point kantor dan DHCP 1, dan untuk switch 2 tersambung dengan access point perpustakaan serta access point kelas 1, 2, 3 dan server DHCP 2. Sini router 1 ini merupakan router yang berada di lantai 1. Kita lihat IP yang tersambung di sini adalah untuk fast Ethernet 0. IP-nya adalah 192.168.60.129 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Kemudian untuk fast Ethernet 10, IP yang tersambung adalah 192.168.60.11 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Dan untuk serial 2-nya adalah IP-nya adalah 48.48.60.27 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan hanya itu saja yang tersambung dengan router 1. Kemudian di sini sudah saya read dan sudah saya no auto summary version 2. Kemudian lanjut ke router 2. Sini yang terhubung dengan router 2 itu adalah ruang lab dan switch 3 yang terhubung dengan access point kelas 4, 5, 6 dan server DHCP 3. Dan kita lihat di router 2 ini untuk fast Ethernet 0.0 yang tersambung adalah IP-nya adalah 192.168.60.89 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192. Dan untuk fast Ethernet 1.0-nya adalah dan tersambung IP address-nya adalah 70.70.60.10 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk serial 2-nya IP yang tersambung adalah 48.48.60.26
dengan subtetmasnya adalah 255.255.255.0. Kalau kita lihat read di sini sudah saya read routing dan sudah saya ubah menjadi no auto summary version 2. Kita keluar, kita ke DHCP1, dimana DHCP1 ini terhubung dengan switch 1. DHCP1 ini memiliki IP 192.168.60.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.11 dengan DNS-nya adalah 70.70.60.10. Kemudian untuk servisnya kita ke DHCP. Di sini start IP address-nya adalah 0 dengan maksimum pengguna adalah 64. Lanjut ke access point kantor. Ini kita akan config di port 1. Di sini SSID-nya kita ganti menjadi kantor, huruf besar semua. Dan keamanannya kita ganti menjadi WPA2 dengan passwordnya adalah ABCDEFG. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada laptop 0, 1, 2, dan 3, dimana mengganti wirelessnya, SSD-nya menjadi kantor dengan keamanannya menjadi WPA2 dengan passwordnya adalah ABCDEFGH. Dan kita ke desktop, ke IP configuration, kita alihkan ke DHCP, dan ini sudah berhasil mendapatkan IP 192.168.60.4 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.11 dengan DNS-nya adalah 70.70.60.10. Kita lakukan yang sama pada laptop 1, kita ke IP configuration, kita balik, sudah berhasil dan mendapatkan IP 192.168.60.2 dengan subnet mask, gateway, dan DNS-nya sama dengan laptop 0. Ini kita ke desktop, kita akan yang sama dan mendapatkan IP address-nya adalah 192.168.60.3 untuk laptop 2, dan untuk laptop 3 mendapatkan IP address-nya adalah 192.168.60.5. Kemudian berlanjut ke DHCP 2, kita ke desktop, IP-nya adalah 192.168.60.130 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.192 dengan DNS servernya adalah 70.70.60.10. Kemudian ke service, ke DHCP. Di sini start IP address-nya adalah 131 dengan maksimum penggunanya adalah maksimum penggunanya adalah 125. Dan keluar, kita ke access point kelas 1 terlebih dahulu, config, kemudian port 1. Di sini SSID-nya kita ubah menjadi kelas 1 dan keamanannya kita ganti menjadi WPA2 dengan passwordnya adalah kelas 123. Dan itu kita lakukan, kita ganti di smartphone 0, 4, smartphone 0, laptop 4, dan smartphone 1. Kita lakukan hal yang sama, kita ke config, ke virusnya, kita ganti SSID-nya menjadi kelas 1 dan keamanannya menjadi WPA2 dengan passwordnya adalah kelas 123. Kemudian ke desktop, kita ganti DHCP, kita menunggu, kita mendapatkan IP dan mendapatkan IP 192.168.60.137 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.1, maksud saya ulangi,
dengan gateway-nya adalah 192.168.60.129 dengan DNS servernya adalah 70.70.60.10. Kemudian kita lakukan yang sama pada laptop 4. Kita tunggu sampai mendapatkan IP dan mendapatkan IP 192.168.60.131 dengan subnet max, gateway dan DNS sama dengan smartphone 0. Kemudian kita ke smartphone 1. Kita menunggu mendapatkan IP-nya dan mendapatkan IP 192.168.60.136 dengan subnet, gateway dan DNS servernya itu sama dengan smartphone 0 dan laptop 4. Kemudian lanjut ke akses point perpustakaan. Kita ke config, ke port 1, kemudian SSID-nya kita ganti menjadi perpus dengan huruf besar semua. Kemudian keamanannya kita ganti menjadi WPA2 dengan passwordnya adalah perpustakaan. Kemudian keluar, kita lakukan yang sama pada laptop 5. Kita ke config, klik wireless, SSID-nya kita ganti menjadi perpus dengan keamanan WPA2 PSK, dengan passwordnya adalah perpustakaan. Kemudian kita ke desktop, ke IP configuration, kita menunggu mendapatkan IP dan mendapatkan IP-nya adalah 192.168.60.134 dengan subnet max-nya sama dengan smartphone 0. Karena ini DHCP-nya sama, menggunakan DHCP server 2. Kita lakukan pada smartphone juga. Kita alihkan menjadi DHCP dan mendapatkan IP 192.168.60.135. Dan untuk laptop 6, mendapatkan IP 192.168.60.132. Kemudian kita beralih ke ruang lab, di mana ini saya menggunakan settingan statik. Saya setting sendiri, bukan memakai DHCP. Kita ke PC operator, configuration. Di sini IP-nya saya men-setting 192.168.60.90 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.89 dengan DNS servernya adalah 70.70.60.10. Kemudian untuk PC1 IP-nya adalah 192.168.60.91 dengan gateway, subnet, dan DNS servernya sama dengan PC operator, begitupun dengan PC2 dan PC3. Di sini IP-nya adalah untuk PC2 adalah 192.168.60.92 dan untuk PC3 adalah 192.168.60.93. Kemudian kita berlanjut ke DHCP3 yang dimana yang terhubung dengan switch 3 yang nantinya akan terhubung dengan access point kelas 456. Kita ke DHCP3 ini, kita ke desktop terlebih dahulu. Di sini IP-nya adalah 192.168.60.194 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.201 dengan DNS servernya adalah 70.70.60.10. Dan berlanjut ke service, kita ke DHCP-nya. Di sini start IP address-nya adalah 192 dengan maksimum penggunanya ada 64. Lalu ke access point kelas 456,
kita ke config, ke port 1, SSID-nya kita ganti menjadi kelas 2, dan keamanannya kita ganti menjadi WPA 2, dimana passwordnya adalah kelas 456. Kita lakukan hal yang serupa pada smartphone 3. Di sini kita ke config, ke wireless, kemudian SSID-nya kita ganti menjadi kelas 2, keamanannya kita ganti menjadi WPA 2, kemudian passwordnya kita ganti menjadi kelas 456. Kemudian ke desktop, kita ke IP, kemudian kita menunggu sampai kita lakukan ke DHCP dan menunggu sampai mendapatkan IP. Di sini mendapatkan IP 192.1068.60.192 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192 dengan gateway-nya adalah 192.168.60.201 dengan DNS servernya adalah 70.70.60.10. Begitupun dengan laptop 7, 8, dan smartphone 4. Tadi wirelessnya di setting SSID-nya yaitu kelas 2 dengan keamanan WPA 2 dengan passwordnya adalah kelas 456. Lalu kita setting ini untuk laptop 7, kita ganti menjadi DHCP, kita tunggu dan mendapatkan IP 192.168.60.196 dengan subnet mask, gateway, dan DNS servernya sama dengan smartphone 3. Kemudian kita setting laptop 8, config, maksudnya ke desktop, IP configuration, lakukan hal yang sama, alihkan ke DHCP, menunggu dan mendapatkan IP 192.168.60.193 dan subnet, gateway, dan DNS-nya sama dengan laptop 7 dan laptop 3, begitupun dengan laptop 4 juga sama, tapi dia mendapatkan IP-nya, kita tunggu ya, IP-nya adalah 192.168.60.195. Sudah sampai di sini. Untuk melakukan percobaan, kita akan melakukan tracking pada jalur. Di sini saya setiap jaringan akan perwakilan 1, dan untuk kantor saya menggunakan laptop 0, untuk kelas 4 saya menggunakan smartphone 3, dan untuk lab saya menggunakan operator, dan untuk access point kelas 1, 2, 3 saya menggunakan smartphone 1, dan perpustakaan saya menggunakan laptop 5. Di sini kita coba di kantor dari laptop 0 ke DNS terlebih dahulu. Kita ke command prompt, tapi IP DNS-nya adalah 70.70.60.10. Di sini sudah ada balasan, berarti ini sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita lakukan yang sama. Ini kita gunakan smartphone 3 yang terhubung pada access point kelas 456. Ini ping 70. Dan sudah mendapatkan balasan, berarti smartphone sudah terhubung dengan baik pada DNS servernya. Kemudian operator, juga sudah ada balasan, berarti sudah terhubung dengan baik. Kemudian smartphone 1 kita ke command prompt juga, kita kasih ping 70.10.60.10. Sudah ada
12-an juga, berarti sudah terhubung dengan baik. Kemudian untuk laptop 5 kita lakukan hal yang sama, tapi 10, 10, 60, 10 juga sudah mendapatkan balasan dari DNS server, berarti bisa dipastikan setiap jaringan ini sudah terhubung dengan baik pada DNS server. Kemudian kita coba dari laptop 0 ke laptop 5, di mana laptop 5 memiliki IP-nya adalah 192.168.60.134. Tapi 192.168.60.134 sudah ada balasan, berarti sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita coba dari laptop 0 ke smartphone 3, di sini IP-nya adalah 192.168.60.197. Tapi sudah ada balasan juga, berarti ini sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita coba pada PC operator, yaitu IP-nya adalah 192.168.60.90. Tapi 92.168.60.90 juga sudah mendapatkan balasan, berarti ini sudah terhubung dengan baik. Jadi di sini sudah dapat disimpulkan bahwa semua jaringan ini sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan sudah dapat digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.